Gitu ya. Jadi sekali lagi hari ini kita bahas adab berdoa adalah pertama, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, yang sekenanya saja berdoa. Kedua, jangan terburu-buru dalam berdoa. Apa itu terburu-buru dalam berdoa? Terburu-buru dalam berdoa adalah aku udah berdoa tapi kau gak kabulkan ya Allah. Kata Rasulullah, itu orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah sebentar lagi kabulkan, kenapa gak sabar? Baru doa setahun, baru doa 2 tahun, masa berhenti? Ingat kisah-kisah para nabi. Ibu lihat di dalam surah Al-Anbiya. Ibu tahu kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam itu udah tua, rentak, nggak punya anak, Bu. Tua, rentak, istrinya mandul. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam di surah Al-Anbiya ayat 89? Di surah Al-Anbiya 89. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan biarkan aku hidup seorang diri ya Allah. Jangan biarkan aku hidup seorang diri ya Allah. Kemudian di ayat yang lain surah Maryam ayat 4, Nabi Zakaria alaihissalam bilang, aku ini berdoa ya Allah, dan aku gak pernah berputus asa dalam doaku kepadamu ya Allah. Walaupun rambutku telah memutih dan badanku telah menua, telah lemah, aku gak pernah putus asa berdoa kepadamu wahai Allah. Maka di akhir-akhir hidupnya Nabi Zakaria alaihissalam dikasih seorang anak namanya Yahya alaihissalam. Doanya lama Ibu. Nabi Ayub alaihissalam, Allah kasih ujiannya dahsyat, sakit juga iya, sakit kulit Nabi Ayub alaihissalam. Ibu saya itu punya sakit autoimun kayak sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian hartanya habis, semua anak meninggal dunia dalam keadaan kecelakaan mendadak. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah SWT. Kata istrinya, mintalah sama Allah cepat-cepat agar Allah kembalikan semuanya. Kata Nabi Ayub, sabar. Kau udah dikasih kebahagiaan berbelas-belas tahun. Kenapa mengeluh terus? Kemarin kebahagiaan berbelas-belas tahun. Sekarang Allah lagi uji sedikit saja. Kenapa harus komplain terus sama Allah Subhanahu wa taala? Maka sabar. Doa, Allah ingin lihat, udah lama nggak pernah nangis. Mana air matanya? Giliran dikasih kaya, dikasih populer, dikasih sehat, dikasih keluarga bahagia, air matanya nggak ada. Allah rindu, mana air matamu yang selama ini kau panjatkan sepertiga malam terakhir itu mana? Engkau baru nangis kalau kau dikasih sakit, kau baru nangis kalau kau dikasih suami berkhianat, kau bisa menangis kalau kau bangkrut, kau dikasih menangis kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu yang menyakitkan, baru kau menangis. Tapi pada saat kau kaya, pada saat kau sehat, pada saat kau punya segalanya, mana? Bangun aja enggak, sepertiga malam terakhir, boro-boro nangis. Maka Allah rindu, mana rinduhan yang dulu mana? Yang begitu-begitunya engkau padaku itu mana? Allah tiap hari itu mau ketemu sama kita di sepertiga malam terakhir. Tapi nggak semua orang menyambut apa yang Allah inginkan. Kalau kita mau ketemu kekasih, dan ketemu terus, dan prepare dengan keadaan terbaik. Allah Subhanahu wa taala mau ketemu kita tiap saat. Sepertiga malam terakhir, tapi manusianya aja yang nggak bangun, seolah-olah nggak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau rasa nggak perlu, makanya engkau rasa nggak perlu bangun pada saat itu. Coba kalau kau lagi sakit, engkau lagi dalam khianat misalnya, atau engkau dalam keadaan bangkrut, atau dalam keadaan hati yang gelisah, susah dan sebagainya, engkau bangun pasti, karena engkau rasa aku perlu Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Dan Rasulullah janji bahwa Allah kabulkan, Allah dengar semua apa yang kau ucapkan di sepertiga malam terakhir. Jadi, adab yang kedua kalau berdoa, jangan buru-buru, sabar. Allah dengar setiap perkataanmu, setiap perintihanmu, setiap tetesan air matamu. Allah dengar, Allah lihat, dan Allah menikmati bahwa hambanya itu sedang merintih di hadapan Allah SWT. Jadi kata Rasulullah, orang yang terburu-buru dalam berdoa itu adalah orang yang sedang mengatakan aku berdoa tapi kau tidak kabulkan dengan 3 cara yang disebutkan di awal. Yakin. Kenapa kau bilang Allah nggak kabulkan? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan, yakin. Berdoa terus, jangan berhenti dalam berdoa. Kekuatan senjatanya orang Islam itu adalah berdoa. Kekuatan mukmin itu adalah doanya. Ketiga, gimana caranya ada berdoa supaya Allah kabulkan doa kita? Kita minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari maksiat yang sesuatu. Di zaman Nabi Musa, pada saat itu kemarau, ibu sekalian. Kemudian pada saat itu Nabi Musa mengumpulkan seluruh kaumnya di lapangan untuk berdoa kepada Allah SWT. Ketika mereka berdoa, Allah katakan kepada Nabi Musa, aku tidak bisa kabulkan doa kalian semua, karena di antara kalian semua ada ahli maksiat. Doa itu ibarat naik ke langit, maksiat itu menutupi, sehingga doamu nggak bisa dikabulkan. Maka orang ini harus bertobat kepada Allah SWT. Maka kata Nabi Musa, wahai kaumku, di antara kalian, di antara orang-orang ini, ada di antara kalian yang ahli maksiat, pendosa, yang belum bertobat kepada Allah
Kenapa? Orang ini keluar nggak dari barisan? Keluar nggak? Kenapa? Malu. Misalnya saya bilang, Bu, kita mau doa sama-sama nih, tapi di antara kita ada pendosa. Jadi pendosa harus keluar dulu. Ahli maksiat yang bertahun-tahun, berbelas-belas tahun keluar dulu dari sini. Nah, karena ada yang mau keluar. Kenapa? Malu. Maka ketika seseorang itu mendengar itu, dia tahu bahwa Nabi Musa sedang membicarakan diri. Dia diam kepada Allah SWT di antara di tengah-tengah teman-teman lainnya. Kemudian dia katakan, ya Allah, sayalah sang pendosa itu, ya Allah. Sayalah sang maksiat itu, ya Allah. Sayalah orang yang kotor itu yang berada di tengah orang-orang solih ini, ya Allah. Sayalah orangnya, ya Allah. Saya minta ampun kepadamu, ya Allah, pada hari ini. Maka dia minta ampun dengan hatinya. Dia menunduk, badannya gemetar, dia minta ampun kepada Allah SWT dalam kesunyiannya. Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Kata Nabi Musa, ya Allah, orangnya belum keluar dari barisan ini. Aku nggak tahu siapa ahli maksiat itu. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Kata Allah, orang ini sudah bertaubat. Kemudian kata Nabi Musa, siapa orangnya? Saya mau lihat siapa orangnya. Kemudian Allah tunjukkan nggak siapa orangnya? Allah tunjukkan nggak Nabi Musa? Enggak. Kenapa Allah nggak tunjukkan? Kata Allah, dulu dia bermaksiat saja aku tutup aibnya. Masa sekarang dia bertobat aku harus kasih tahu siapa orangnya, siapa ahli maksiat dulu itu? Enggak. Aku tutup rapat-rapat aibnya. Maka Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai hari ini Allah tutup semua kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita di depan mata manusia. Orang ngelihat kita indah, Masya Allah. Karena Allah tutup aib-aib. Maka ternyata adab yang ketiga, kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah SWT, maksiat atau dosa menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi sebelum kita mengatakan kenapa nggak kabulkan doa saya, ya Allah, coba introspeksi dulu. Ada nggak dosa-dosa yang sekiranya membuat doa-doa kita terhalang untuk didengarkan oleh Allah SWT? Keempat, ada berdoa adalah menghindari makanan-makanan yang haram. Makanan haram, minuman yang haram, semua yang haram-haram itu membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Suatu ketika ada seorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, kau tidak kabulkan doaku. Kata Rasulullah, gimana Allah bisa kabulkan doamu? Pakaianmu dari harta yang haram, sandalmu dari harta yang haram, makan dari makanan yang haram. Allah nggak bisa kabulkan doa yang orang-orang yang berada dalam keadaan semuanya haram. Gitu ya, ibu-ibu semua. Kemudian apalagi adab dalam berdoa? Ketika berdoa, sanjung-sanjung Allah dulu. Gak bisa kita berdoa langsung minta begitu saja. Makanya sebelum doa ada awalannya dulu. Kan biasanya kalau ibu berdoa, ibu bilang apa? Puji-puji dulu, Asmaul Husna dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Ibu katakan dulu, Alhamdulillahilladzi. Apa ibu doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apalah, puji-puji Allah dulu. Kemudian setelah puji-puji Allah, ibu salawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan langsung minta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, istighfar dulu kepada Allah SWT, baru minta kepada Allah SWT. Jadi doa itu nggak bisa langsung tiba-tiba minta, ada adab-adab untuk Allah cepat memberikan kita atau cepat mengabulkan doa-doa kita. Jadi puji-puji Allah dulu. Kemudian apalagi? Bagaimana cara agar dikabulkan doa kepada Allah SWT adalah tawasul. Tawasul itu apa? Pakai perantara. Perantara dalam berdoa. Perantara dalam berdoa apa?